Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak sekalian ingkang kula hormati, saderengipun monggo sesarengan kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami saged pinanggih, saged silaturahim, saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Mugi-mugi amal kula panjenengan sami dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi tetep kangjaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun lan lumeberipun dumateng kula panjenengan sami. Bapak sekalian ingkang kula hormati, Pak Safruddin wonten acara pramila wonten ing kesempatan punika kita sampaikan beberapa hal terkait dengan ibadah kurban yang insya Allah dalam beberapa saat lagi akan kita laksanakan. Bapak sekalian, sakmenika tanggal 12 Juli. Insya Allah mangke Idul Adha menika tanggal 10 Zulhijjahnya menika tanggal 31 Juli. Pas dinten Jumat. Sehingga ada beberapa amalan yang mestinya sampai sekarang harus kita ingat-ingat bahwa tanggal 30 Juli nanti adalah tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah ini kalau dalam kondisi normal jamaah haji seluruh dunia itu melakukan wukuf di Arafah. Tetapi tahun ini berbeda, sehingga termasuk Indonesia tahun ini tidak memberangkatkan jamaah hajinya. Kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang mestinya tahun ini berangkat haji, yang mestinya tanggal 9 Dzulhijjah nanti melakukan wukuf di Arafah, itu yang tidak bisa ini mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan yang maksimal. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini Bapak sekalian, tetapi walaupun dari Indonesia tidak ada yang datang untuk berhaji, tetapi pemerintah Arab Saudi tetap melaksanakan ibadah haji itu, tetapi khusus untuk lingkungan Arab Saudi. Sehingga kemarin beberapa saat yang lalu kita dapat kiriman dari teman yang domisili di Madinah, khususnya untuk TKI yang ada di sana disilahkan untuk berhaji. Karena apa? Karena biasanya kalau musim haji orang Mekah, Madinah malah keluar, tetapi sekarang ini insya Allah nanti mereka akan melaksanakan haji, sehingga wukuf tetap ada, tawaf tetap ada, dan seterusnya. Yang perlu kita ingat lagi bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu
adalah kita melaksanakan puasa Arafah. Puasa sunnah Arafah. Dipun emut-emut, jangan sampai nanti kita lupa. Sampun ngantos kesupen tanggal 9 Zulhijjah menika kita melakukan puasa Arafah pas tepat pada hari Kamis. Kemudian esoknya tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan sholat Idul Adha. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tahun ini pun insya Allah sholat Id itu juga berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau kemarin kita sholat Idul Fitri juga berbeda dengan tahun-tahun lalu. Di mana kita melakukan biasanya di stadion, kita berbondong-bondong bersama-sama. Tetapi kemarin sholat Idul Fitri kita ada yang di rumah masing-masing, ada yang di lingkungan masing-masing. Mungkin yang tidak bisa di lingkungan, tidak bisa di rumah, akhirnya tidak melaksanakan, tidak apa-apa karena itu adalah sunnah. Insya Allah untuk tahun ini Idul Adha kemarin takmir sudah ada bicara sedikit, insya Allah kita akan melaksanakan itu di halaman Masjid Darul Arqam. Tetap dengan menggunakan protokol kesehatan, protokol COVID. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita diijabah oleh Allah SWT. Bapak sekalian, selain sholat Idul Adha yang kita lakukan, ada lagi amalan yaitu menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu sekitar 18 hari, 15 hari, panitia sudah mengedarkan surat permohonan hewan kurban, surat kepada Bapak sekalian yang ingin berkurban, disilahkan. Dan alhamdulillah sampai pada sore ini tadi, jumlah pendaftar sudah terkumpul sekitar 7 ekor sapi. 7 ekor sapi masih masuk pada sapi ke-8 itu 3 orang. Mudah-mudahan kita ada keinginan, ada untuk berkorban, karena berkorban itu nilai pahalanya sangat-sangat besar. Bapak sekalian, mengapa kita harus berkorban? Mengapa kita harus menyembelih hewan korban itu? Karena apa Bapak sekalian? Di dalam sebuah hadis disampaikan bahwa berkorban itu adalah ibadah yang paling dicintai Allah pada hari Idul Adha. Ibadah yang dicintai Allah pada saat Idul Adha. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, Ibnu Majah dan Tirmizi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam wa innahu layati yaumal qiyamati biquruniha wa atlafiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan." Tidaklah pada hari nahar. Jadi hari nahar itu adalah saat-saat berkorban itu, yaumun nahar. Manusia beramal suatu amal yang lebih dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar itu dibanding dengan mengalirkan darah dari hewan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku,
rambut hewan kurban tersebut. Jadi ketika hari kiamat nanti akan datang tanduk sungu, sungune akan datang, kukunya akan datang, bulunya akan datang menyaksikan, bersaksi kepada Allah. Akan bersaksi kepada Allah bahwa inilah kurban si A, inilah kurban si fulan dan sebagainya. Barangkali kita tidak melihat kuku, kemudian bulu, ulune, kukune, sungune. Tidak ada nilainya apa-apa. Tidak ada nilainya. Kalau dijual tidak ada yang mau beli. Tetapi disinilah mereka datang pada riyad menyaksikan, bersaksi kepada Allah. Kenapa? Jadi yang tidak ada nilainya saja di mata kita. Di dalam berkorban itu, yang tidak ada nilainya saja di mata kita, di mata Allah begitu besar nilainya. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak sekalian, betapa besar pahala yang kita dapatkan dari korban itu. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Jadi darah korban ketika kita sembelih, darahnya belum sampai menetes ke bumi, itu oleh Allah sudah ditangkap dengan bejana. Dalam rangka membersihkan jiwa kalian dengan berkorban itu. Kadang-kadang kita ketika menyaksikan kurban kan biasa-biasa saja. Darah yang mengalir biasa. Tetapi ternyata Allah begitu memperhatikan itu. Allah berikan penghargaan yang besar sekali kepada kita sekalian dengan berkorban itu. Maka sekali lagi Bapak sekalian, monggo dalam waktu 15 hari ini barangkali masih ada dari jamaah atau keluarga jamaah yang ingin berkorban, segera bisa menghubungi panitia sehingga nanti biar segera dicarikan korbannya. Sebab kemarin kita sudah 6 ekor sapi yang sudah kita pesan, yang insya Allah nanti akan menjadi korban Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua kenapa kita harus berkorban adalah mendapat kebaikan sebanyak bulu hewan yang dijadikan kurban. Jadi kalau kita mendapat kebaikan sejumlah bulu hewan kurban, kira-kira kita bisa tidak menghitung bulu itu? Senenggon napa menika kikile tok kira-kira kita sudah tidak mampu untuk menghitung berapa jumlah bulu itu. Dan itulah jumlah kebaikan yang akan kita terima. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Zaid bin Arqam, dia berkata, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadil adahiyu? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Qalu fassufu ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Jadi ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah belum tahu kurban itu untuk apa. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan kurban seperti ini? Beliau menjawab, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim. Jadi kurban ini sebenarnya adalah sebuah rentetan cerita kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sehingga termasuk diantaranya ada bagaimana
kisah Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya satu-satunya, yaitu Ismail. Dan di situ Ismail dengan begitu sabarnya menerima apa yang diharapkan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim, karena itu adalah perintah dari Allah SWT. Ini sekalian merupakan sunnah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Apa yang akan saya dapatkan dengan berkorban ini? Apa yang saya dapatkan dengan menyembelih kibas ini? Apa yang saya dapatkan dengan menyembelih onta? Apa yang saya dapatkan dengan menyembelih sapi ini? Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian Rasulullah menjawab, setiap rambut terdapat satu kebaikan. Sekali lagi, setiap rambut satu kebaikan. Barangkali mungkin ada yang mau nyoba ngitung-ngitung kebaikan kurban iki sesuk nenggon kuping tok rambutnya piro ngeten. Pak Waras kersa Pak Waras. Ngitung nenggon kuping tok sisih kiwa iki rambutnya piro. Disitulah kebaikan yang akan kita terima. Satu. Kalau satu ekor lembu dibagi 7 orang, berapa helai rambut yang ada di tubuh sapi itu, demikianlah kebaikan yang akan diterima. Kemudian mereka bertanya, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Inilah Bapak sekalian. Begitu besar pahala kurban. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali pada Yaumun Nahar. Hari Nahar. Mbeleh itu upama sadurunge bukan dianggap kurban. Jadi kalau menyembelihnya mungkin karena kurbannya wakeh gak terus sadurunge Idul Adha disembelih dhisik engko ben aja antri, ndak bisa, itu belum disebut. Jadi mulainya ya setelah Idul Fitri, Idul Adha tadi, setelah sholat itu. Inilah Bapak sekalian, kalau kita mau menyembelih sapi boleh, tapi kalau kita ingin berkorban waktunya 1 tahun itu ya hanya beberapa hari itu. Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Jadi tanggal 9 itu belum boleh. Iki sesuk mergo rada antri akeh, mumpung sik do poso dadi ora patek akeh sing ngrubung, ora patek akeh pengeluaran mergo poso tak belah dhisik, ndak bisa. Belum waktunya, karena ini bedanya antara kurban dengan yang lain. Dan 1 tahun ya hanya 4 hari itu, tidak ada yang lain. Bapak sekalian, mengapa ya harus berkorban? Yang ketiga adalah karena berkorban itu akan menghapus dosa kecil. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan dari Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, ya Fatimah, qaumi ila udhiyatik fashhadiha fa innahu yughfaru laka inda awwali qatratin tatruk min damiha kula dzanbin amiltihi wa quli inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Qala Imran, qultu ya Rasulullah hadza lak wa li ahli baitik khassah fa ahlu zaka wa ahlu zaka antum am lil muslimin ammah. Qala la bal lil muslimina ammah. Wahai Fatimah, kata Rasulullah,
Bangkit dan saksikanlah penyembelihan kurbanmu. Karena sesungguhnya setiap dosa yang telah kamu lakukan akan diampuni dalam setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban tersebut. Kemudian katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, kurbanku, hidupku, dan matiku hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan oleh karena itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang berserah diri. Kemudian Imran bin Husain berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah keutamaan ini hanya khusus bagimu dan keluargamu atau kepada seluruh umat muslim? Jadi ketika Rasulullah menyuruh Fatimah untuk menyaksikan kurbannya disembelih tadi, setelah itu selesai kemudian Umar bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk keluargamu? Keutamaan ini hanya khusus untuk keluargamu. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, tapi untuk seluruh kaum muslim. Bapak sekalian, berarti kita sebagai orang muslim di dalam hadis ini bahwa kita juga akan sama. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT ketika kita berkurban. Jadi marilah kita berupaya mengamalkan sunnah Nabi kita Ibrahim. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita selalu berkurban senyampang kita mampu. Karena apa Bapak sekalian? Ada sebuah hadis yang menyampaikan barang siapa yang mampu untuk berkurban, dia punya kesempatan untuk berkorban, dia punya harta untuk berkorban, tetapi dia tidak mau untuk berkorban. Kata Rasulullah, fala yaqrab musallana, dan janganlah kamu mendekat tempat sujudku, tempat sholatku. Itu bagi yang mampu, bagi yang mampu. Oleh karena itu, selain yang 3 tadi, bahwa berkorban adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, mendapatkan kebaikan, kemudian menghapus dosa kecil, ini adalah juga dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi di sini fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah diberikan begitu banyak rizki oleh Allah. Diberikan rizki yang banyak oleh Allah. Sehingga fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ini Bapak sekalian, kita ini merefresh kembali, menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita bahwa ternyata berkorban itu begitu besar. Sehingga ada sebuah kisah seorang pemulung yang ketika itu yang biasanya itu menerima kurban. Menjadi catatan takmir ketika itu, ojo sampai lali si A itu diberi daging kurban, jangan sampai ketinggalan. Suatu saat betapa kagetnya panitia kurban. Suatu saat ternyata pemulung itu datang ke panitia kurban dengan menyerahkan seekor kambing. Kemudian ditanya, ini kambing ini untuk kurban siapa?
Kemudian sang pemulung menjawab, ini adalah kurban untuk diriku. Panitia juga kaget, kok bisa? Ternyata apa Bapak sekalian, sang pemulung tadi ternyata setiap hari menyisihkan sekian rupiah dari hasil dia memulung untuk akhirnya digunakan untuk berkurban. Sehingga apa dari kisah singkat ini, bahwa ketika kita memiliki azam yang kuat, ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk beribadah kepada Allah, untuk berkorban, kita nyisihkan sedikit demi sedikit dari apa yang kita miliki, dari hasil kerja kita. Insya Allah, kalau itu niat kita ini kuat, Allah bakal mengabulkan, Allah akan mengizinkan. Apalagi sekarang kadang-kadang seminggu sekali pulsa 20.000 saya ketahui iso. Nah ini Bapak sekalian, maka perlu ditanamkan dalam diri kita bahwa kita memang berkeinginan untuk berkorban. Karena apa? Karena begitu besarnya pahala yang akan kita dapatkan dari berkorban itu. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah harta benda yang paling mulia pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih kurban. Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat id. Jadi kalau Ibnu Taimiyah menegaskan ibadah harta benda yang paling mulia pada hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Dan ibadah badan yang paling utama adalah sholat id. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Bapak sekalian, sehingga dengan seperti ini menambah wawasan kita. Jangan sampai malah mandakur sholat id, halah mandakur sunnah. Jangan sampai kita mengecilkan arti sebuah ibadah. Walaupun itu sunnah. Pak Safruddin sering mengatakan bahwa sunnah itu adalah kalau tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala, tetapi kalau tidak dikerjakan eman-eman. Nah, oleh karena itu maka kita berusaha untuk istiqomah melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Bapak sekalian, berkorban juga merupakan bukti ketakwaan. Allah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Jadi la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Allah yang kita terima ini adalah dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga walaupun ibadah kurban itu tidak bisa tinggi pamer. Ketika pamer, ketika riak, maka itu bukan sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau niatan kita berkorban, aku keluarga tak korban sapi dewe. Nah, tak tuku dewe, aku tak serane panitia, tak milih sing gede dewe. Tetapi ketika itu niatannya adalah ben diwahne orang lain, maka itu termasuk riya. Dan riya itu adalah bukan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Padahal Allah tidak menerima dagingnya, tidak menerima darahnya. Tetapi yang diterima adalah takwanya. Mudah-mudahan kita-kita yang sudah mendaftarkan ikut korban dan yang akan mendaftarkan dan semua jamaah ini adalah termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang lain dari itu Bapak sekalian, bahwa
Kurban ini adalah pembeda antara muslim dan kafir. Pembeda. Pembedanya apa? Di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 disampaikan, ditegaskan dalam Al-Quran, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya solatku, ibadahku, yaitu sembelihanku, kurbanku, hidupku, matiku, hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Ini yang membedakan bahwa kita berkorban, kita menyembelih kurban dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir itu tidak akan mungkin percaya kepada Allah. Tidak akan mungkin percaya kepada Allah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang lain, ketika kita berkorban ini adalah meningkatkan empati dan solidaritas. Meningkatkan empati, solidaritas, memiliki rasa kita, solidaritas kita kepada sesama muslim atau bahkan mungkin non-muslim. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, wa an Ali bin Abi Thalib qol amaranin Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wala u'ti fi jizaratiha minha syai'an muttafaqun alaih. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurusi hewan kurbannya. Hewan kurban Rasulullah. Membagi-bagikan dagingnya, kulit dan pakaiannya. Jadi pakaian Rasulullah kepada orang-orang miskin. Dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban itu kepada penyembelihnya. Bapak sekalian, ini adalah bagaimana kepedulian kepada sesama. Sehingga di dalam berkorban itu, masing-masing pengorban itu menerima sepertiganya. Tetapi insya Allah yang kita terimakan tidak sampai sepertiganya. Tetapi bagaimana kita bagikan daging kurban ini kepada khalayak yang lain yang memang benar-benar membutuhkan. Dan insya Allah di masjid kita ini sudah sekian kali, sekian tahun setiap pelaksanaan kurban selalu daging kurban itu kita tasarrufkan, kita berikan kepada pelosok-pelosok, kepada pinggiran-pinggiran, bahkan sampai pada keluar kabupaten. Ini yang perlu kita syukuri bahwa apa yang kita lakukan ini membawa kemanfaatan kepada masyarakat di luar kita, sehingga mudah-mudahan niatan kita di dalam berkurban ini benar-benar niat yang ikhlas dan mendapat ridho dari Allah SWT. Bapak sekalian, selanjutnya bahwa ketika kita berkurban ini adalah kita belajar untuk ikhlas. Tadi dalam hadis yang Rasulullah yang pada Aisyah sudah kita sampaikan bahwa darahnya akan sampai kepada Allah dimanapun kurban itu disembelih. Jadi kita ikhlas mengorbankan apa saja, sehingga nanti akan muncul beberapa banyak tulisan terkait biasanya menjelang Idul Adha
Kita ini semuanya sebenarnya adalah Ismail yang harus ikhlas untuk mengorbankan. Mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Sehingga berkorban ini kadang-kadang dimaknai tidak hanya sekedar berkorban dalam arti menyembelih hewan korban. Bapak sekalian, kemudian ini adalah bukti syukur kepada Allah. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falau aslimu wa basyiril muhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu padanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Bapak sekalian, ini adalah bukti kesyukuran kita kepada Allah atas rizki yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Kalau kita berbicara tentang rizki, kadang-kadang anggapan umum bahwa rizki yang diberikan Allah itu hanya yang berupa finansial, yang berupa materi, yang berupa harta benda, padahal banyak sekali rizki yang diberikan Allah, bukan hanya itu. Kesehatan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sebuah rizki yang paling berharga. Apalah artinya harta benda yang banyak kalau kita sakit-sakitan. Oleh karena itu, sekali lagi perlu kita syukuri bahwa kita sampai saat ini diberikan kesehatan oleh Allah. Salah satu jamaah yang sering jamaah di sini, saya dapat informasi kena stroke. Pak Yunus, mudah-mudahan segera diringankan sakitnya. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa melakukan ibadah seperti biasa. Dan tentunya kita semuanya berharap Allah akan berikan kesehatan kepada kita berlebih sehingga kita bisa bersyukur dengan melaksanakan ibadah ini. Bisa tunduk, rukuk, sujud di rumah Allah ini dalam rangka mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, yakni berupa kesehatan. Allah memberikan kita nikmat iman, Islam. Ini juga seperti itu. Betapa banyak di luaran sana orang yang tidak peduli dengan suara azan. Karena di dalam hatinya tidak ada iman dan Islam. Mereka lebih senang mendengarkan lagu-lagu koplo dibandingkan dengan suara ngaji. Bahkan mungkin mereka akan merasa terganggu dengan suara azan. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak ada iman dan Islam itu. Ini yang perlu kita syukuri, awake dhewe termasuk yang golongan yang diberi hidayah iman Islam oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan keimanan kita, keislaman kita ini ditetapkan kepada kita, kita istiqomah di dalamnya. Ini doa-doa kita. Bapak sekalian, demikian sedikit terkait dengan ibadah kurban ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, insya Allah nanti pelaksanaan penyembelihannya tidak hari Jumat, tetapi hari kedua, hari Sabtu, mudah-mudahan nanti bisa lancar, sukses, membawa keberkahan untuk jamaah semuanya, untuk pengorban,
dan tentunya untuk masyarakat yang lainnya. Ini doa-doa kita dan sekali lagi mudah-mudahan yang belum mendaftarkan itu mendapatkan rizki tambahan dari Allah sehingga mampu untuk berkurban. Dan sekali lagi juga termasuk yang sekarang ini sudah mendaftarkan berkurban, mudah-mudahan tetap dilimpahkan keberkahan rizki oleh Allah sehingga tahun depan itu kita tetap bisa istiqomah untuk berkurban. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.